Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Nindya Nisa Salsabila di video pembelajaran kali ini. Hari ini saya akan membahas tentang hal seputar ilmu dasar-dasar pajak. Jika kita sudah mengenal pajak, SPT atau dan lain-lainnya, sekarang kita bahas dulu nih dasar-dasar pajak. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, itu menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro. Unsur-unsur pajak ada 4. 1. Subjek pajak, yaitu orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur dalam undang-undang sebagai bentuk wajib membayar pajak. 2. Wajib pajak, yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban atau keharusan untuk mendapatkan NPWP. 3. Objek pajak, yaitu benda atau barang yang menjadi sasaran pajak, contohnya mobil, motor, rumah. 4. Tarif pajak, yaitu pengenaan besaran pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak di atas pajak yang menjadi tanggung jawab. Fungsi pajak ada 4, yaitu 1. Budgeter, yaitu pajak sebagai pemasukan kas negara, yaitu APBN. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dalam bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. Regulering, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pemerintah mau menurunkan tingkat orang-orang yang mabuk, berarti pemerintah harus menaikkan pajak minuman keras. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 3. Stabilitas, yaitu berarti pajak sebagai alat untuk menjaga stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga hingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak yang efektif dan efisien. 4. Redistribusi, yaitu pajak sebagai pemerataan kesejahteraan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesepakatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak menurut sifatnya ada 2. 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak penghasilan. 2. Pajak objektif, yaitu berarti pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan pengelompokan pajak menurut golongnya ada 2, yaitu pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, pajak penghasilan. 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, pajak pertambahan nilai. Ada pula menurut lembaga pemungutnya, yaitu 1. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, pajak penghasilan,
pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai. Kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak kabupaten atau kota, yaitu contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Pajak pun ada syarat-syaratnya. Pemungutan pajak agar kita tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi kewajiban syarat-syaratnya, yaitu 1. Pemungutan pajak harus adil, syarat keadilan sesuai dengan tujuan hukum yang mencapai keadilan. Undang-undang maupun melaksanakan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, yaitu di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 3. Tidak mengganggu perekonomian, syarat ekonomi. Pemungutan ini tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4. Pemungutan pajak harus efisien, syarat finansial. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh, Bimatrai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya 1 tarif, yaitu 10%. Dan pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan PPH yang berlaku bagi badan maupun perseorangan orang pribadi. Kedudukan pajak. Hukum menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, hukum pajak memiliki kedudukannya, yaitu 1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat diperinci, yaitu hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, hukum pidana. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai 2 macam hukum pajak, yaitu 1. Hukum pajak material, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, objek pajak, siapa yang dikenakan pajak, pajak subjek, beberapa besar pajak yang dikenakan tarif pajak, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintahan dan wajib pajak. Contoh, Undang-Undang Pajak Penghasilan. 2. Hukum pajak formal, memuatkan bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum ini memuat antara lain, yaitu
Tata cara penyelenggaraan prosedur penempatan suatu utang pajak. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, kewajiban pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding, contoh ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak pun mempunyai asas pemungutan pajak, asas domisili, asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Adapun asas sumber negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Adapun asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Sistem pemungutan pajak yaitu 1. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang berutang oleh wajib pajak. Contoh, ciri-cirinya, wajib pajak bersifat pasif. 2. Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak. 2. Self-assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri sebesar pajak yang berutang. Contoh ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak pada sendiri. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk memotong dan mengungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh ciri-cirinya, wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak-pihak selain fiskus dan wajib pajak. Sekian di video pembelajaran kali ini tentang konsep dasar-dasar pajak yang saya sebutkan satu persatu tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.